juta dikurangi 400, 600. Kemudian yang ketiga, kalau the best nih, ini 1.500.000 dikurang 400, 1.100.000. Equity-nya jadi 4 juta, karena terdiri dari hutangnya juga 4 juta. Kalau kita lihat di sini ROE-nya. Ingat, ROE rumusnya apa? Ingat apa masih ingat? Tadi Bapak sampaikan apa rumus ROE? Return on equity. Net income dibagi equity, Pak. Nah, bagus. Itu monitor ya. Net income dibagi equity. Nah, karena net income-nya adalah 100 dibagi 4 juta kan hasilnya cuma 2,5% atau 2,5%. Betul ya? Begitu juga dengan kondisi normal. Ada hutang ini dia net income-nya menjadi 600 atau laba bersih 600 dibagi 4 juta. Hasilnya 15%. Kalau kondisi yang baik, itu 1.100.000 dibagi 4 juta, 27,50%. Nah, ini kalau nanti habis ini kita pindah ke Excel, di situ kelihatan nanti hitung-hitungan ini. Di sini, informasi di sini adalah share outstanding, saham yang beredar nilainya adalah 200.000, normal 200.000. Kita hitung EPS-nya. EPS-nya adalah rumusnya apa tadi? EPS, enggak lagi EPS, EPS adalah earning per pendapatan per saham, ya. Jadi laba bersih kita bagi dengan nih, Share dibagi OS. dengan share yang ya. Laba bersih net income dibagi dengan share OS atau saham yang beredar. Berarti ini 100 dibagi 200 0,5. Benar kan? 600 dibagi 200 dapatnya 3. 1.100.000 dibagi 200 5,5. Kasihin aja. Kasihin aja itu, masukinnya kuenya itu, Lihat kurangin semua. perbandingan, Tinggal kasih air lagi. konsentrasi kita di sini nih. Lihat perbandingan no debt, tidak ada hutang dengan adanya hutang. Nih, lihat perbandingan atau comparison. Adanya hutang dapat meningkatkan ROI dan EPS. Ya, ROI dan EPS adalah indikator pembukaan saham. Kita lihat ROI, kita bandingkan ini. ROI ini dapatnya minus 375. 3,75 ini artinya apa? Kalau kita punya utang, ya ROI yang kita ada utang, aduh, ini suara siapa ya? Ya, ini rumusnya ini adalah ROI ini adalah ROI yang untuk dengan debt. Kita punya utang, ROE setengah dikurang 6,25. Negatif. ROE-nya nggak bagus nih. Kenapa? Kalau kita punya hutang, ROE-nya lebih rendah daripada kita tidak punya hutang. Oke. Kemudian di yang kedua, ROE-nya 2,5. Ya. Kita lihat nih 2,5. Kalau net income-nya 600, ya. Kalau EBIT-nya 1 juta nih, net income 600, 600 sebagai 200. Lebih baik dia masih ini. Kita dapat ROE-nya 15, tetapi dengan hutang, ROE-nya tanpa hutang 12,5. Nah, ini sudah bagus. Artinya apa nih? Artinya kita dengan berutang 4 juta itu lebih baik daripada tidak berutang. Dengan kondisi seperti ini. Lebih bagus kita ada utang 4 juta walaupun kita membayar apanya nih? Biaya modal atau bunganya karena merupakan margin dari si pemberi utang. Ini bagus. Kenapa? Karena masih ada selisihnya 2,5% ROE. Ini negatif. Apalagi kondisi yang baik nih. Ini 8,75. 8,75 rumusnya adalah ROE tanpa utang, ROE dengan hutang dapat 27,5 dikurangi ROE tanpa hutang. Nah, jadi tidak selalu ya. Makanya lihat di sini.
Lihat perbandingan no debt dengan with debt. Ya kan? Tidak ada hutang dengan hutang. Adanya hutang dapat meningkatkan ROE dan EPS. Begitu juga EPS-nya. EPS ini kita lihat nih. Dengan ada hutang sini EPS tadi 0,5 dikurang 1, masih negatif. Di sini EPS kalau kita tidak punya hutang, kondisi jelek ya, kita tidak berhutang nih, lebih bagus kita pun apa? Ada hutang tapi 4 juta kurang bagus. Di sini kalau ada normal kondisi ini kita ada keuntungan 1 juta, EPS-nya sudah jadi positif. Kalau sudah positif berarti sudah baik. Ini kondisi normal. Yang the best ini ROE adalah return on equity, tingkat return dari modal EPS. Nah ini kan Bapak cerita secara ini agak susah dipahami. Coba kita lihat ke Excel. Nah, Pak stop ini kita tampilkan ke Excel-nya. Ini kita coba. Ini. Sama dengan tadi, cuman kita coba ke Excel. Kita mulai tadi no debt. Ya, kalau coba di Excel, coba langsung dipraktekkan. ROI adalah return on equity. Apa rumus ROI? Atau pengertian ROI adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Menghasilkan laba atau laba bersih dari investasi pemegang saham di perusahaan. Rumusnya apa? ROI adalah net income atau laba bersih dibagi dengan equity atau investasi pemegang saham dikali 100. Biasanya dalam presentasi. Tadi worst case-nya, kondisi terjelek 500 dibagi 8 juta. Benar kan? Laba bersihnya 500, equity 8 juta. Dia tidak ada pinjaman. Kali 100, 6,25. Nah ini coba dicobain, benar nggak? Ini rumus 6,25. Rumusnya, Iya, Dek. rumus. Nah itu rumusnya, 500. Ini dan seterusnya sama. Nah ini. Itu kalau dia tidak ada pinjaman atau ada hutang. Rumusnya. Kemudian berikutnya EPS, earning per share. Rumus IPS apa? Nilai EPS memberikan gambaran mengenai profitabilitas perusahaan dengan cara melihat laba bersih yang dihasilkan per lembar saham. Berapa sih laba bersih yang dihasilkan per lembar itu, berapa sih labanya? Cara rumusnya apa? Net income tadi laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar atau saham outstanding. Ini enggak dikali 100% lagi. Ya. Ya, rumusnya. Berarti ini dia laba bersih 500, jumlah saham beredar tadi 400. Dapat 1,25, ini 2,5, ini 3,75. 1.500.000 dibagi 4. Itu kalau dia tanpa debt, tanpa ada hutang. Bagaimana kalau dengan hutang? Ini kita lihat di Excel. ROE laba bersih tadi apa? Dikali 100. Kalau kenapa dia tinggal 100 net income-nya? Karena ada tadi interest atau bunga 400. Dari 500 dikurang 400 dapat 100. Modalnya juga ini apa? Dari tadi 8 juta karena modal dan equity sama, dapat 4 juta, hutangnya 4 juta. Dia dibagi dengan equity. Berarti 100 dibagi 400 sama dengan 2,5%. Nih, ini dapat 15%, ini dapat 27. Rumus ini 1.100.000 dibagi 4 juta dikali equity. Begitu juga EPS. EPS ini rumusnya adalah laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Nih.
Ini rumus ya 5,5. Di compare nih, dibandingkan. Nah, perbandingannya apa tadi? Ini rumusnya adalah ini. Ya 2,5. Lihat tuh di atas. I18 ini dia 2,5% dikurang I5. Masih negatif. ROE negatif ya. Tetapi dengan keadaan normal dia sudah positif. Nah, 2,5%. Jadi enggak negatif. Yang bagus ini yang the best. 8. EPS juga begitu. EPS-nya tadi 0,5 dikurangin 1,25. Dengan ada hutang dan tidak ada hutang. Ini nanti dilihat, ini hutangnya sama dengan modal. Nah, kita bisa simulasi bagaimana kalau hutangnya yang lebih besar. Hutangnya lebih besar daripada modal, daripada equity. Ini bagaimana? Atau hutangnya lebih kecil. Hutangnya tadi bukan 4 juta. Misalnya hutangnya jadi 3 juta atau 2 juta. Itu hasilnya akan beda lagi. Apa ini? Ini dari data yang ada, Bapak coba transfer ke Excel. Ini nanti tolong dipelajari ya. Ini. Saya hari Jumat gratis. Tanya enggak sini? Bisa dipahami ya? Bisa diikutin? Halo? Bisa, Pak. Kalau bisa kita close. Ya, kita balik ke materi lagi tadi. Makanya dilihat di sini, lihat perbandingan no debt dan adanya hutang dapat meningkatkan ROE dan EPS. Tidak selalu kita berhutang itu hasilnya jelek atau tidak bagus. Ini buktinya nih. Dengan udah hutang, udah baik. Makin bagus di sini nih. Ya, artinya kalau revenue-nya bagus nih. Ya, walaupun ada interest yang kita bayar. Ini bagus nih. Dia ROE-nya walaupun di sini net income-nya 1.500.000 nih. Ya, net income sementara di sini 1.100.000. Tetapi ini lebih bagus kondisinya. Lebih bagus kenapa? Karena dia lebih bagus di sini, dia punya rasio ROE-nya lebih besar. Di sini 18,75, di sini 27,5. Begitu juga EPS-nya. EPS-nya di sini 5,5, di sini 3,75. Ya. Itu analisa kita sementara nih untuk menganalisa rasio keuangan. Jadi bagaimana struktur modal dapat meningkatkan nilai pemilik modal? Nah, ini ROE tadi kan worst condition ini negatif. Kalau normal ini plus ini. Ini perbandingan berarti selisih antara kita punya hutang dengan tidak punya. EPS sudah seperti itu. Tabel di atas adalah contoh dampak keuangan atau financial leverage yang didapatkan jika perusahaan mengambil utang dalam struktur. Utang tadi berapa? Sama dengan equity. Pada tingkat utang tertentu, nah dilihat nih, utang tertentu, utang dapat memberikan dampak peningkatan ROI dan EPS yang berarti nilai pemegang. Ya, kalau equity-nya bertambah, nilai saham yang beredar sama, otomatis nilainya naik, ya kan? Nah, itu. Kita lanjut. Nah, ini financial leverage. Jadi kita lihat seperti tadi nih, keuntungan of debt meningkatkan EPS. Ini earning per share-nya juga meningkat. Kalau lihat ini dengan debt, ini dengan no debt. Ya, cuman grafik perbandingan antara EPS dan EBIT. Ya, yang ini nih EBIT, yang EBIT adalah earning before interest dan tax tanpa pajak. Nih. Yang sementara ini adalah EPS. Yang vertikal EPS, yang horizontal adalah EBIT. Baru masuk ke peta biaya modal. Di bawah dijelaskan bahwa struktur modal perusahaan terdiri dari dua sumber, ya kan? Modal apa? Perusahaan terdiri dari struktur modalnya ada sumber internal, equity, dan eksternal atau debt. Setiap sumber memiliki konsekuensi, yaitu ada return,
dari equity dan ada bunga dari debt atau apa namanya ya, cost of capital lah namanya. Cost of capital. Return dan bunga ini menjadi biaya yang harus ditanggung perusahaan dan disebut biaya modal, itu cost of capital. Cost of capital merupakan kombinasi dari cost of equity dan cost of debt dan menjadi perhatian manajer keuangan dalam menentukan komposisi struktur modal perusahaan. Ya, cost of capital ini merupakan kombinasi dari cost of equity dan cost of debt. Kemudian apalagi cost of capital atau biaya modal didefinisikan sebagai tingkat pengembalian atau rate of return berdasarkan nilai pasar dari suatu korporasi yang dilihat dari saham yang beredar atau price of the firm stock, saham yang beredar. Komponen modal, salah satu jenis modal yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan dana. Biasanya terdiri dari debt, ada lagi preferred stock, saham preference, common stock, saham biasa. Ada hutang, saham preferensi, saham biasa. Saham preferensi ini preferen ini istimewa. Dia selalu mendapatkan dividen ya. Kalau saham biasa ini tidak selalu, ini lihat kondisi. Tapi kalau saham preferen biasanya didahulukan dia. Apabila ada pembagian dividen dia diutamakan. Jadi itu perlakuannya khusus. Kemudian ada cost of equity. Cost of equity atau biaya ekuitas adalah tingkat pengembalian. Jadi biaya ekuitas ada tingkat pengembalian atau return yang diinginkan oleh investor atas investasi mereka di perusahaan. Dan lagi cost of debt, biaya hutang adalah tingkat bunga yang harus dibayar perusahaan atas hutang barunya didefinisikan. Jika sumber modal hanya dari suatu sumber saja, sumber modal hanya dari satu sumber saja, misalnya hanya pinjaman bank, ya, hanya dari pinjaman bank modal kita ini, atau bersumber dari sendiri, modal sendiri, maka biaya modal dapat dihitung dengan menghitung biaya real dibagi penerimaan bersih. Ya. Kemudian jika sumber modal lebih dari satu sumber, maka digunakan rumus WACC. Ini dengar juga WACC. Nah, ini kita lebih banyak kecenderungannya tidak, jarang lah yang hanya pinjaman murni, bank biasanya juga tidak mau. Jarang lah bank yang mau minjamkan sumber modal kita dari pinjaman semua. Pasti dia ada modal kita. Biasanya dari situ kan dia orang meminjam tuh kita buka rekening. Buka rekening di sana, kelihatan lah berapa ada uang di sana. Itu merupakan modal. Atau dilihat dari segi laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan bagi si menyimpan uang tuh akan lihat berapa sih struktur modal yang ada. Ya, WACC atau weighted average cost of capital atau biaya modal rata-rata tertimbang. Dihitung dari biaya utang setelah pajak dan biaya ekuitas. Nah, ini biaya modal atau cost of capital. Contoh modal dari satu sumber saja. Misal, dari suatu investasi, biaya yang timbul akibat penarikan pinjaman merupakan biaya modal dan perlu diperhitungkan dalam keputusan investasi. Biaya modal atau cost of capital merupakan semua biaya yang secara real dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendapatkan sumber dana. Apa saja tuh? Ya, ada bunganya, biaya adminnya, dan biaya provisinya. Ini contohnya dia meminjam sebesar 100 juta. Dia mengambil margin 20% per tahun. Atau 20% per tahun. Biaya adminnya 2 juta dan provisi. Ya, provisi 1 juta. Coba dihitung berapa biaya modal. Tanya berapa biaya modalnya? Coba kita. Pinjaman 100 juta pinjaman. Ini jangan kita sebut bunga lah. Ini imbalan atau dilihat tadi itu marginnya dia 20 juta. Karena 20%. 20% dari 100 kan 20 juta. Biaya admin 200.000. Provisi 100 juta. Sementara menghitung biaya modal, ingat, biaya modal disebutkan tadi adalah semua biaya yang secara real dikeluarkan dan rangka mendapatkan sumber dana. Dibagi dengan penerimaan bersih.
Biaya real berapa? Biaya real adalah 20 juta ditambah 200.000 ditambah 1 juta. 21.200.000. Penerimaan bersih. Karena kita tadi meminjam 100 juta, berapa kita terima? Yang kita terima sekarang itu tinggal 78.800.000. Betul tidak? Betul nggak? Betul, Pak. 100 juta. 100 juta yang kita pinjam. Biasa kan minjam, nanti dipotong segala macam. Nah ini adalah 78.800.000. Dari mana 78.800.000 ini? Dari 100 juta dikurang 21.200 dikali 100. Biaya modal dengan imbalan 20% yaitu 26,9%. Ini biaya modal nih. Oke, biaya modal. Artinya bahwa return investasi harus lebih besar dari 26,9%. Tingkat pengembaliannya harus. Kenapa? Ini kan cuma modal nih pinjaman ini pokoknya. Sementara ini yang harus kita apa? Untuk menghasilkan, kita harus bisa menghasilkannya di atas ini 100 juta ditambah 121 juta. Itu baru impas dia. Itu baru ya, baru 26,9%. Dia harus lebih dari itu. Harus tingkat pengembaliannya harus bisa 30 atau 40%. Ya. Ada pertanyaan untuk cost of capital? Jadi dipelajari ya, nih. Jadi biaya modal adalah biaya real dibagi penerimaan bersih. Penerimaan bersih dari mana? Pinjaman yang semula dikurangi dengan apa? Margin atau imbalan dia 20% per tahun, dikurangi dengan biaya admin, dikurangi dengan provisi. Ini dalam soal kan sudah disebutkan. Hanya dapatnya adalah 78 juta 8. Udah coba, benar nggak 21.200.000 dibagi 78.800, 26,9%? Coba lakukan. 21.200.000 bagi 78.800 adalah 26 kali 100%. 26,90. Ya, dua angka di belakang koma, 26,90%. Itu biaya modalnya. Sehingga apabila return investasi itu rendah dari ini adalah rugi kita. 26,9%. Ya, jadi yang 6,9 itu adalah dari admin dan provisi. 20% imbalan dia atau margin yang diambil. Jadi minimal 6,9% itu adalah ini tadi. Kalau lihat nih 1.200.000 ya. 78.800. Nah, 1.200.000 kita bagi 100 juta. Ya, jadi kita harus returnnya, tingkat pengembalian investasinya harus besar daripada 26,9. Baru kita menganggap bisnis itu layak. Kalau enggak, akan mengalami kerugian. Pak, mohon maaf bisa diulangi, Pak. Ya, yang ini 26,9 itu dapat dari mana, Pak? Bisa diulangi, Pak? 26, biaya modal kita sama dengan, kalau biaya modal rumusnya apa? Biaya real dibagi penerimaan bersih. Ya, kali 100%. Oke. Ya, menghitung biaya modal. Biaya real. Biaya real dari mana datangnya? Real ini nih, 20 juta, walaupun di sini disebut bunga, 20 juta ditambah admin, ditambah provisi. Kan ini yang dikeluarkan ini. Untuk mendapatkan 100 juta ini. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Betul, Ya. Pak. Udah paham, Pak. Penerimaan bersih yang dimaksud itu adalah pinjaman kita 100. Kan biasa tuh, pinjam 100 nanti terimanya melakukan nggak? Ya, kita bicaranya bukan ini aja yang konvensional sederhana dulu deh. Kalau kita pinjam 100, ada pinjam kan nanti nggak 100, ada biaya provisi, biaya segala macam. Yang net kita terima tinggal 78.800. Dari mana? 100 juta kita kurangi dengan biaya real. Biaya realnya adalah 20 juta tambah 200 tambah 1 juta. Dapatnya 21.200.000. 100 juta dikurang 1.200.000,
biaya modalnya 1 juta dikurangin dengan biaya real. Biaya modal 100, dapatlah penerimaan bersih. Sementara biaya modal rumusnya adalah biaya real dibagi dengan penerimaan bersih dikali 100. Benar nggak? Dicoba 21.200.000 dibagi 78.800.000 dapat 0,269. Kan dikalikan 100. Dia jadi 26,90. Bisa dicoba. Bisa paham itu? Oke, Pak. Dapat Terus ini, Pak, 29 itu. mau tanya Pak Mustaqim ini. Ya, ya Mas. Jangka waktu return investasi itu yang hitungannya bagaimana, Pak? Cara hitungan Ya jangka waktu. berarti, oke. Kalau di sini dia disebutkan per tahun, ya berarti setahun itu. Tergantung kasusnya. Ini kan setahun Berarti nih. sesuai jangka waktu pinjaman nih. Iya. Ini kan disebutkan pinjaman bank ini dengan bunga 20% per tahun. Nah, ini kan dianggap nih setahun nih. Ya. Jadi dalam setahun ini harus dapat kita pengembaliannya 26,9%. Di atas 26. Kalau 26, hitungannya misalnya inilah 100 juta. 26,9 berapa tuh? 100 juta dikali 26,9. Kalau keuntungannya 26.900.000 itu kita baru apa? Pada untung. 26,9, 28% kah, 30% kita bagus. Kalau investasinya menguntungkan. Itu ya Mas ya. Jadi lihat juga bunganya 20. Dilihat nanti akan jadi 20. Misalnya selama 3 tahun kita bisa hitung juga. Kapitalnya dari bunga 60%. Karena dia 20% per tahun. Kalau kita tagih 3 tahun, 60%. 60% dari 1 juta sudah 60 juta. Jadi sudah 60 juta kan? Kalau ini contohnya setahun aja nih. Kalau 3 tahun ya biaya admin biasanya 1 kali. 1 kali aja di depan. Biaya provisi biasanya 1 kali. Ini biaya provisinya 1% nih. Biaya adminnya contohnya 200.000, kita bagi 100 juta. Mungkin biaya adminnya kali 100. Ya 0,2% lah. Biaya adminnya 2,2%, provisinya 1%. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya, Mas. Ya. Lagi kerja, Sekarang, Pak, jadi kurang paham. Sekarang kita bahas mengenai biaya modal lagi, cost of capital. Kita kembali ke WACC, biaya modal rata-rata timbang. WACC adalah biaya rata-rata tertimbang perusahaan yang menghitung total biaya modal dari semua sumber. Ya, sumbernya apa? Ekuitas dan hutang secara proporsional. Tujuan apa? Tujuan menghitung WACC ini apa? Weighted average cost of capital. WACC ini berfungsi sebagai financial modeling, sebagai tingkat diskonto untuk menghitung tingkat NPV dari suatu bisnis. Kita untuk menghitung net present value ya dari suatu bisnis yang kita pelajari di minggu lalu. Kemudian metode penghitungan WACC digunakan oleh investor untuk kelayakan performa ya, untuk performa perusahaan. Ya, performa investasi di suatu perusahaan. Kemudian WACC adalah metrik. Nah, metriknya apa nih? Tolok ukur ya. Metrik atau tolok ukur biaya modal atau cost of capital perusahaan yang dapat menjadi tolok ukur bagi investor untuk menentukan berapa target keuntungan. Target tadi kan harusnya misalnya tadi seperti 26,9. Nah, kita harus punya target bukan di 26,9, harus minimum 30 misalnya. Yang harus dicapai untuk menutupi biaya modal tadi. Ya, biaya modal tadi enggak, atau cost of capital.
Biaya modal tadi ada margin atau bunga, ada biaya admin, ada lagi provisi. Minimal untuk itu, menutupi biaya modal. Rate of return harus lebih besar dari cost of capital. Itu artinya tingkat pengembalian harus lebih besar daripada biaya modal. Kalau biaya modalnya 21.200.000 tadi, ya nggak? 21.200.000, tingkat pengembalian returnnya lebih dari itu. Minimum sebesar itu. Ya. Minimum 20.200.000 kalau tidak akan rugi. Kalau di bawah itu berarti kita akan mengalami ya. Apalagi tujuannya menghitung WACC, menganalisa struktur modal atau capital structure perusahaan. Apakah bersumber dari ekuitas atau hutang? Sumber modal itu apa? Dari ekuitas atau hutang? Ekuitas dari modal sendiri atau pinjaman atau kombinasi keduanya. Ya, ada modal sendiri, ada juga pinjaman atau debt. Dan mana sumber pendanaan yang lebih besar antara ke ekuitas dan hutang. Nah, ini lihat mana lebih besar, itu harus kita lakukan analisis. Kemudian apa tujuannya lagi? Untuk mengukur kinerja manajemen. Ini biaya modal rata-rata tertimbang. Kita lihat ada konsep ini. Nilai modal V, value atau nilai modal sama dengan equity atau ekuitas, debt atau hutang. EV sama dengan E tambah D. Untuk mengetahui porsi atau bobot atau weight dari E dan E, maka 100% sama dengan E dibagi V ditambah D dibagi V. Nih, E dibagi V. E adalah ekuitas, D adalah debt atau hutang. Kalau di contoh, misalnya total modal 1 miliar. Tapi sumbernya 600 juta dari ekuitas, 400 juta dari hutang. Bobot E itu sama dengan, kita menghitung bobot E ini, ya, 600 dibagi 1000. Ya, 600, artinya 600 juta dibagi 1 miliar. Sama dengan 60%. Bobot D, 400 juta dibagi 1000, 40%. Jadi, bobot E dan bobot D masing-masing 60%. Ekuitas 60%, hutangnya 40%. Jadi sama dengan value-nya tadi 1000 atau 1 M sama dengan 600 juta ditambah 400 juta. Jadi itu pengertiannya. Ini untuk menghitung rasionya nih. Berapa persen sih? Ini berarti equity-nya 60% ditambah hutangnya 40%. Jadi 1% sebenarnya 60% ditambah 40%. WACC. WACC kita lihat nih. Biasanya struktur modal itu ada bersumber dari debt, dari hutang murni. Ada lagi preferred stock dari modal. Ya, ada modal ini utang, ini modal sendiri, ini juga common stock ini dari modal sendiri, return earning. Ini merupakan equity ya. Return earning, common stock, preferred stock ini bisa hutang, bisa modal. Kombinasi dari hutang dan modal. Maksud adalah stock preference atau saham yang istimewa. Ini yang biasa. Lihat ini 4 komponen WACC yaitu hutang atau debt, saham preferen atau preferred stock, saham biasa common stock, dan laba ditahan return earning. Laba ditahan adalah total profit setelah pajak pada tahun sebelumnya. Jadi laba ditahan itu yang laba yang tahun lalu ya. Itu maksudnya laba ditahan. Kita mulai dengan saham biasa atau common stock. Adalah sebuah sertifikat atau piagam sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi kita mendapatkan sertifikat bahwa kita memiliki kepemilikan di suatu perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki hak suara dan berpendapat serta hak mendapat sebagian keuntungan atau dividen. Jadi di mana dia bersuara, memilih hak suara pada saat rapat umum pemegang saham. Itu untuk saham biasa. Bagaimana untuk saham preferen atau preferred stock? Saham yang pemegangnya mempunyai hak lebih. Dia lebih daripada, namanya tadi juga common stock biasa, dia lebih istimewa lah dibandingkan dengan hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preferen akan memperoleh dividen terlebih dahulu. Kalau ada pembagian laba dari keuntungan, dia akan dapat lebih dulu dan memiliki hak suara yang lebih juga. Hak suaranya lebih juga dibanding dengan pemegang saham biasa.
Ya, kemudian saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik dia apa? Gabungan antara obligasi dan saham biasa. Karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Hal ini disebabkan mendapat hak pembagian dividen secara. Kemudian masih terkait dengan WACC tadi, ada 3 karakteristik saham preferen yang membuatnya mirip dengan obligasi. Yang pertama, klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, dividennya tetap. Jadi dia lebih didahulukan kalau ada pembagian dividen ya bagi pengusaha. Dividennya tetap selama masa berlaku dari saham. Kemudian dia memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan dengan saham biasa. Jadi tidak banyak orang yang memiliki saham istimewa atau preference stock ini ya. Nah, baru kita masuk ke bagaimana menghitung WACC. Ya, WACC rumusnya adalah WD bobot utang dikali KD biaya hutang, atau bobot utang tuh berapa sih obligasi hutang tuh, obligasi atau debt. Nah, berapa biaya hutang? Biaya hutang tuh berarti tadi apa? Cost of debt. Cost of debt itu berarti bunganya atau margin yang diambil oleh si peminjam. Kemudian WP, bobot saham preferen. Kemudian biaya saham preferen. Ada lagi bobot saham biasa. Biaya, itu artinya apa? Biaya ini tingkat pengembalian dari saham itu harapannya. Tingkat pengembaliannya berapa persen? Saham preferen ini misalnya tingkat pengembaliannya 17%. Saham biasa ini 14%. Kalau biaya hutang ini tingkat pengembaliannya 20. Ini rumusnya ini. WD dikali KD dikali 1 dikurang teks. Tutup tambah WP. Bobot saham preferen dikali KP kali biaya saham preferen ditambah WE. Bobot saham biasa dikali KE. Biaya saham biasa. Ini konsep ya. Dia macam-macam memberikan rumus ini di referensi yang lain. Bisa memberikan macam-macam nama, tetapi konsepnya seperti ini. Ini kita lihat contoh soal. Suatu perusahaan memiliki struktur modal 40 juta. 40 juta dari obligasi. Ya, struktur modalnya 40 juta dari obligasi, 30 juta dari saham preferen, 90 juta dari saham biasa dengan biaya berikut. Biaya obligasi, ya, ingat tuh. 40% dari 40 juta. Nah, itu berarti dia tadi berarti dianggap itu KD, bukan WD. WD bobot utang. Berarti bobot utang